Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita di siang hari ini. Nikmat iman, nikmat Islam, tentu kita masih diberikan panjang umur di dalam taat kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita telah melakukan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Semoga Allah taala menjadikan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita, doa kita, permintaan kita semua, insyaallah Allah taala akan kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita telah menjalin silaturahim, yaitu di dalam ibadah yang begitu mulianya, bahkan ibadah yang paling afdal diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu, menimba ilmu dan mengambil ilmunya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu ketahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza faratum ila jannah fatahu." Wa ma yal jannah ya Rasulullah hilatul dzikr. Nabi pernah berkata dalam hadisnya, barang siapa yang melewati taman surga, maka hadirkanlah, datangilah, kunjungilah. Sampai sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah di dunia ini ada surga? Ada taman surga? Bukankah seseorang itu kalau sudah mati baru bisa tahu bahwa orang ini bisa masuk surga atau masuk neraka?" Maka sahabat bertanya. Nabi Muhammad dalam keadaan senyum, Nabi mengatakan ada, yaitu majlis ilmu, menimba ilmu, dan di situ ada majlis zikir kepada Allah, maka hakikatnya itu adalah taman syurga. Subhanallah. Berarti kita duduk di taman syurga, taman yang baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di siang hari ini kedatangan saya ini hanya pembukaan dulu, yaitu yang dimana kita sudah sepakat bahwa taklim mungkin bulanan, yaitu kajian fikih tentang seputar ibadah, berkaitan bagaimana ibadah kita ini diterima apa enggak sama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu fikih itu menjelaskan bagaimana cara wudu kita benar apa enggak, batal wudu apa saja, tentang tayamum kalau tidak ada air, kalau ada orang yang sakit tidak bisa menyentuh dengan air, bagaimana cara tayamum yang benar. Atau enggak menjelaskan tentang masalah zakat mal, ada zakat fitrah, ada zakat umat, itu semua berkaitan dengan fikih. Atau enggak ada orang yang punya duit ingin pergi haji dan umrah, itu semua kembali lagi kepada kajian fikih. Semua, hatta bab amalan, bab sedekah, puasa Ramadan, sholat, tentang sunnah, salat wajib, itu semua ada di ilmu fikih. Maka misinya baginda Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang mempelajari kitab fikih, maka hakikatnya orang tersebut pada tahu apakah ibadah kita benar apa enggak. Sekarang banyak orang-orang masya Allah, sholatnya benar, ngikutin imam, tapi wudunya enggak benar, wudunya enggak sempurna, enggak tahu niatnya dimulainya di tangan atau di muka, jadi banyak kesalahannya. Atau enggak wudu masya Allah, celananya digulung sampai paha, sampai paha, cukup dengan betis. Karena mencuci wudu itu hanya di ujung jari kaki sampai mata kaki. Itu semua pembahasan dalam kitab fikih. Maka dengan itu saya pribadi untuk menyampaikan, mengkaji bersama tentang berkaitan kitab fikih. Di dalam isinya baginda Nabi kita Muhammad SAW, bahwa fikih ini semuanya mengambil dari ayat Al-Quran dan dari hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kenapa? Agar kita tidak menyalahkan. Sekarang banyak orang-orang saat ini, ulama-ulama
mereka dengan mengambil hikmah dan ilmu itu ketika mereka menyampaikan itu dengan pemikiran dengan diri sendiri, bukan dari pemikiran bagi Nabi Muhammad, bukan dari pengambilan tafsirnya dari ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga orang tersebut ketika mengambil salah ilmu tersebut maka mereka sangat mudah untuk menyalahkan orang lain. Hadir maulid dibilang bid'ah, hadir tahlil dibilang bid'ah, ziarah kubur yang sudah meninggal dibilang tak boleh, musyrik. Nah, ini orang tersebut berarti mereka sangat jauh dari ilmu yang baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan ada kita fikih kajian kita ini dengan tujuan bagaimana kita persaudaraan ini menyatukan umat Islam agar kita ibadah kita ini jangan saling menyalahkan. Memang saat ini umat Islam ini banyak terpecah, putus silaturahim dikarenakan salah di dalam pemahaman salah. Bahkan mereka mengira bahwa diri mereka adalah syurga, yang lain sudah masuk ke neraka semua. Nah, ini salah besar. Bahwa misinya Nabi Muhammad ketika mempelajari mengkaji ilmunya Allah adalah pertama kali bagaimana menyatukan sesama kita, walaupun berbeda. Kita orang mana, tinggal di mana, tapi semuanya adalah agama Islam. Karena agama Islam ini adalah agama yang benar-benar menyatukan, saling menjaga perasaan, saling menjaga hati, saling menjaga lisan. Maka dari itu kalau orang hadir majelis ilmu, insya Allah mereka akan aman di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu Nabi mengatakan bahwa majelis ilmu adalah taman surga. Taman yang dimana enggak saling menyalahkan, saling membantu, membahu agar kita saling bersatu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat sholat, subhanallah, dengan imam satu orang, makmum dengan jumlah yang sangat banyak. Bagaimana kita lihat indahnya Islam, sehingga makmum tersebut ketika melihat gerak-gerik si imam, ketika sujud ikut sujud, ketika rukuk ikut rukuk, ketika takbir mereka ikut takbir. Berarti persatuan Islam ini sangat luar biasa yang harus kita pegang. Karena kita maaf, Pancasila pun negara kita Indonesia ini ada pertama yaitu menyebab ketuhanan yang Maha Esa. Subhanallah. Makmur negara kita Indonesia ini dikarenakan agama Islam ini mereka hidupnya sangat nyaman, tak saling menghina, mengatain, menghina, memaki, mencaci. Begitu gampang saat ini dalam kita ini, apalagi minta maaf mendekat lagi politik ini. Wah, hati ini politik. Boleh-boleh saja umat Islam untuk mengikuti politik, tapi saya minta satu harapan, jangan sampai terpecah. Jangan satu berbeda pemilihan, akhirnya kita putus. Yang tadi kita sholat di masjid dengan menjaga sholat jamaah, akhirnya dengan kita pemilihan berbeda, akhirnya tidak ikut lagi sholat berjamaah. Ini yang kita takuti. Saat ini zaman yang begitu fitnah yang bermacam-macam. Sudah cukup negara kita ini ujian bahwa negara kita Indonesia semua di luar negeri mengakui bahwa negara yang paling aman, yang paling kaya adalah negara kita Indonesia. Negara Malaysia mengakui, negara Singapura mengakui bahwa negara Indonesia ini luar biasa. Rakyat ini Masya Allah. Tapi sangat mudah negara kita ini diadu domba. Sangat gampang, diajak ngomong begitu udah ribut, pecah belah, saling ngatain, saling memuji, bermacam-macam, akhir disetipu pula pecah belah. Nah, kita nggak mau seperti itu. Nah, dengan adanya kita kajian fikih ini, yang dimana pada hari ini saya pribadi cuma hanya mengenalkan ini pembukaan. Insya Allah mungkin bulan depan atau kapan nanti tertib saya di sini, insya Allah kita akan mulai kajian kita. Yang pertama pembahasan tentang rukun Islam, yang kedua rukun iman, yang ketiga tentang masalah wudu, tayamum, tentang sholat, tentang sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud, semua berkaitan tentang bagaimana sholat sampai seterusnya. Nah, itu adalah kajian fikih. Dengan tujuan kita jaga persatuan kita, kesatuan kita, jangan sampai dengan adanya ini majelis jangan sampai terpecah. Subhanallah, kita sudah capek dengan dunia. Dunia ini capek Allah. Kita dunia ini gak lama, semuanya bakal mati. Kita gak bakal panjang di sini.
saat ini kita jalankan agar kita ketemu sama Allah, ibadah kita, amal ibadah kita semuanya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan dalam ayat Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Sesungguhnya aku menciptakan manusia sekaligus menciptakan jin hanya tujuan untuk ibadah, bersembah kepada Allah. Semua kita hidup dunia ini tujuannya kembali kepada Allah. Ya bakal lama. Kita mau bangun rumah yang besar, kita ngumpulin harta yang sangat banyak, mobil yang banyak bermerek, semuanya bukan milik kita. Milik kita hanya sementara. Ketika kita mati, semua harta yang ditinggal itu bakal dirasain sama anak-anak kita, cucu kita, cicit kita, dan orang lain, bukan dengan diri kita. Nah, dengan adanya ilmu, dengan kajian seperti ini, maka modal yang umur kita yang berjalan ini itu nanti dihitung sama Allah kebaikan kita, diterima sama Allah dengan sandaran yang ilmu kajian. Subhanallah. Maka barusan tadi kita dengarkan sambutan tadi barusan sebelum saya isi, bahwa ibadah yang paling utama, yang paling afdal dari Imam Syafi'i mengatakan melebihi desperasi muraka, melebihi dari menjenguk orang sakit, melebihi menguatkan harta begitu jumlahnya sangat banyak adalah hadir majlis ilmu. Subhanallah. Hadir majlis ilmu walaupun tidur dapat pahala. Kita ini baru duduk nih, baru assalamualaikum, langsung ngantuk tidur. Berdoa melek matanya, dapat berkahnya. Subhanallah. Dia ampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil maupun dosa besar. Kata ulama mengatakan ketika kita hadir majlis ilmu, logikanya seperti bagaimana kalau baju kotor dicuci dengan rinso, ditambah lagi dengan cairan backclean, taruh di mesin, dibersihkan noda-nodanya pada kotor. Begitu juga hadir majlis ilmu, kita hadir saat ini pun Allah ampuni semua dosa. Allah bersihkan yang dulunya susah, insya Allah ada solusinya Allah kasih. Yang tadi rumah tangga hancur, baru pulang dari kerja ke rumah istri, ribut sama istri, banyak coba sama anak, hadir majlis ilmu, Allah kasih solusi. Yang tadi sumpah mau hidup susah, mau kerja bingung, mau ngisi pekerjaan banyak pemikiran, apalagi banyak utang cicilan. Wah, utang banyak banget ya. Cicilan motor, cicilan mobil, belum cicilan rumah, banyak yang ada di otak. Hadir majlis ilmu yang seperti ini, insya Allah Allah lapangkan dada kita, Allah luaskan hati kita, semua sikap kita. Subhanallah, indah yang majlis ilmu. Makanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hadir majlis ilmu itu di masjidnya dikumpuli sahabat, diramaikan sama para sahabat sampai di masjid ini hanya cuma kajian tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini masjid jangan dikotori dengan hal-hal dunia. Kita cinta dunia capek. Ini masjid tempatnya curhat kepada Allah, tempat sujudnya kepada Allah, tempat mengadunya kepada Allah yang ada di atas langit. Semua kita adu. Ini adalah masjid. Bahkan kata Nabi yang lebih bagusnya lagi, lebih utama lagi adalah ketika ini masjid diisi dengan kajian ilmu. Kajian ilmu, belajar ilmu agama, duduk sama ulama. Tapi minta maaf, ulama yang benar, jangan cari ulama yang benar-benar merusak hati kita. Sekarang saat ini ulama banyak banget mengasih pujian kepada kita, masya Allah. Yang ada keluar dari majlis membawa kebencian. Hadis dalam majlis, hati kita kotor sama manusia. Jangan. Tapi carilah ulama yang benar-benar mereka membimbing hanya kepada Allah, menghantarkan kita kepada Allah, mengenalkan kajian ini yang kita kaji nanti insya Allah kepada Allah, sehingga kita pulang dari masjid ini misi dan visi kita tujuannya hanya untuk Allah. Ya, minta maaf, kita semua kerja di sini. Ya kita pun yang ceramah di sini pun kerja mencari duit. Semua duit yang kita dapat tujuannya untuk Allah. Kasih nafkah kepada istri, menghidupkan rumah tangga, mengasihi anak-anak kita yang mereka sekolah. Hak kita wajib para suami mengasihi harta. Itu tanggung jawab kita sebagai pemimpin rumah tangga. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, minta maaf, akhir zaman ini fitnah ketika mereka negara atau rumah tangga
dipimpin sama perempuan. Makanya Nabi itu mengajar kepada kita, pimpinan mau negara, mau kampung, mau di rumah tangga, dimanapun, atau di masjid, di mana saja, wajib harus laki-laki. Kita pada laki-laki ini wajib jadi pemimpin, walaupun kita maaf istri kita kaya. Kadang-kadang suami kan masya Allah cuma hanya nyari harta cuma sekian gajinya, tapi istri kita masya Allah kaya raya. Tetap yang namanya istri ada sebagai makmum, imamnya adalah suami, para lelaki, para ulama, para pemimpin, para presiden, gubernur, wali kota harus laki-laki. Maka di situ timbullah cermin keberkahan Allah pada turunnya. Jangan dipimpin dengan perempuan. Antum sebagai lelaki ketika antum kerja, prinsip ketika antum nanti setelah kajian seperti ini, maka bawalah harmonis sesama keluarga nanti pulang ke rumah, bahwa kelembutan cahaya di baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat ketika duduk sama Rasulullah, sampai sahabat dalam wajahnya sumpah, sampai Nabi bertanya, kenapa wahai sahabatku, wahai ya Rasulullah, cobaan aku di luar sana banyak, tetapi ketika aku masuk ke masjid yang engkau ya Rasulullah, maka hatiku ini satu bariku masya Allah timbul dengan kebersihan. Hilanglah dengan kesusahan, pemikiran yang menimbulkan dengan cinta dunia. Aku melihat engkau ya Rasulullah duduk di masjid ini, maka timbullah dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Nah, saat ini aku kerja istirahat. Manfaatkan waktu istirahat kita dengan hadir majelis ilmu, dengarkan tausiah, nasihat ulama. Maka minta maaf, zaman terdahulu Pak Soekarno, presiden kita terdahulu, mereka dengan adanya negara kita merdeka ini, mereka sangat dekat sama ulama. Jangan lupakan sejarah kita Indonesia ini. NU pertama kali ormas yang paling terbesar di Indonesia, jangan lupakan. NU luar biasa. Ulama-ulama, para kiai-kiai, mereka mengibarkan bendera merah putih. Jenderal Sudirman cinta sama ulama, sampai mereka di zaman ini semua masjid dihidupkan dengan majelis taklim. Masya Allah, bukan hanya sholat langsung dilanjutkan majelis taklimnya seperti ini. Walaupun 30 menit, walaupun setengah jam, walaupun 10 menit, diisi dengan nasihat, maka saat itu pun negara kita bakal makmur dan merdeka. Luar biasa. Jangan lupakan itu. Coba kita negara kita Indonesia dari zaman Belanda dilanjutkan dengan zaman PKI sampai saat ini adalah berkat jasanya ulama. Jangan lupakan Pak Soekarno saat itu dekat sama ulama. NU Imam Asy'ari luar biasa, mereka dekat sama ulama sehingga mereka semuanya minta arahan. Bagaimana kiai nasihat engkau, aku akan pegang, aku akan bela negara ini sampai saat ini, sehingga cucu dan cucu merasakan kenikmatan negara kita Indonesia. Nah, subhanallah, ini perjuangan para ulama, perjuangan majelis taklim yang saat ini kita hadirkan. Kalau kita pegang ini, kita niatkan tulus kepada Allah, maka kita akan merasakan kenikmatan nanti di akhirat. Makanya orang-orang ketika mati di alam kubur, mereka menyesal. Kenapa aku ini ketika hidup di dunia ini tidak memanfaatkan waktu untuk hadir majelis ilmu? Kenapa aku buang waktuku ini? Orang dulu ketika meninggal di alam kubur menyesal, bukan menyesal mencari harta, tapi mereka menyesal kenapa waktunya tidak dihabiskan untuk hadir majelis ilmu. Masya Allah, ini ilmu luar biasa. Maka kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, talabul ilm fariidatun ala kulli muslimin wal muslimah. Itu kata Nabi. Pesan Nabi apa? Wajib bagi kaum laki-laki, bagi kaum perempuan, muslim dan muslimat, wajib untuk mencari ilmu. Tapi minta maaf, ilmu itu terbagi dua. Ada ilmu syariat, ada ilmu dunia. Kalau antum kerja di sini ada ilmu dunia. Tetapi ilmu syariat adalah ilmu yang dimana di situ menerangkan tentang ayat Al-Quran, hadis Nabi Muhammad, kitab kajian fikih, kitab kajian sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka di situ adalah ilmu yang tujuan hanya dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita pegang buat dunia dapat, akhirat dapat, hidupnya makmur, hidupnya berkah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala.
mereka mendapatkan kenyamanan dunia maupun kenyamanan nanti di akhirat. Itulah hakikat majelis ilmu. Mudah-mudahan insyaallah pada hari ini dengan niat kita yang baik dan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, kajian kita sedikit demi sedikit kita ambil hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala agar kita insyaallah hidup kita tambah makmur, hidup kita tambah berkah, dan rezeki kita insyaallah Allah berkahi. Bahkan sebelum saya tutup, Anas bin Malik khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang paling umurnya panjang, rezekinya berlimpah, yaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik khadamnya, pembantunya Rasulullah selama 10 tahun. Bagaimana Anas bin Malik hidupnya selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menghabiskan waktunya untuk Nabi Muhammad. Hadir majelis ilmu sampai Nabi ketika melihat Anas bin Malik selama 10 tahun jadi khidmat sama Rasulullah, itu beliau mendapatkan doa dari Nabi, hartanya berlimpah disebabkan khidmat sama Rasulullah. Hadir majelis ilmu menyebabkan kita kaya raya. Subhanallah. Maka kaya semua insyaallah. Kaya dunia dan kaya akhirat dengan berkatnya menimba ilmu di kajian baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaallah dengan hari ini kita pembukaan, insyaallah lanjutan nanti kita bakal kajian kita mulai. Kita akan mengajar nanti kitab fikih di dalam judul kitab tersebut yang bernama Ar-Risalatul Jami'ah. Kitab ini di mana-mana pasti ada. Di toko buku, di condet, di tanah abang, semua kitab ini pasti terkenal. Luar biasa. Ini kitab fikih tentang kajian menjelaskan bagaimana cara wudu yang benar, batal wudu, tayamum, zakat, sedekah, terus keluarkan zakat fitrah, puasa di bulan Ramadan. Begitu juga Nabi mengajarkan apa saja sholat sunnah. Ada baqiyah, ada qabliyah, ada sholat tahajud, sholat duha, sholat kusuf, semua ada di kitab ini. Sangat ringkas. Kalau kita pelajari ini, insya Allah saya yakin ibadah kita bakal diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Bakal kita mendapatkan kenyamanan, keyakinan, iktikad kepada Allah agar semua apa yang kita lakukan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan dari jamaah. Mungkin ada yang ditanya pertanyaan, dipersilakan. Para jemaah ada yang ingin bertanya? Mungkin agak ini sedikit berbeda sedikit yang akan disampaikan. Kalau kita sholat sunnah, waktunya mepet. Kita niatin gabung di tayammum masjid, sholat sunnah wudu, sholat sunnah qabliyah, sholat sunnah taubah, sholat sunnah mutlaq, boleh juga. Ini ada pertanyaan sangat bagus berkaitan tentang sholat sunnah. Bagaimana hukumnya seandainya waktu sudah mepet? Mungkin dia wudhu antri sehingga komat 1 menit lagi atau 2 menit lagi. Dia masuk ke masjid, dia belum apa yang biasanya melakukan sholat sunnah wudu, sholat sunnah qabliyah zuhur, akhirnya digabung. Hukumnya boleh atau enggak? Maka jawabannya diperbolehkan. Boleh digabung. Ketika dia sholat sunnah 2 rakaat, digabung sholat sunnah wudu sekaligus dengan sholat sunnah qabliyah zuhur. Bagaimana hukumnya? Diperbolehkan. Begitu juga saatnya kalau dia mau sholat sunnah qabliyah zuhur atau ba'diyah asar, ba'diyah zuhur yang saat ini kita lakukan nanti, itu pun boleh digabung 4 rakaat sekali salat. Biasanya sholat 4 rakaat kan ada tahiyat di pertengahan, 2 rakaat dengan tahiyat, nanti ditutup dengan tahiyat akhir. Nah, bagaimana kalau sholat sunnah ba'diyah? Boleh nggak digabung
langsung 4 rakaat sekali salam, maka hukumnya diperbolehkan selama di situ sholat sunnah. Sampai sini paham semua? Kecuali ada beberapa sunnah yang nggak boleh digabung. Seperti apa? Sholat duha, sholat khusuf, sholat kusuf, sholat idul fitri, atau idul adha, itu nggak boleh digabung tersendiri. Tapi kalau sholat sunnah ada berapa nanti? Insya Allah kajian kita bakal jelaskan. Boleh nggak digabung sholat sunnah wudhu dan sholat sunnah qobliyah zuhur, atau qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qobliyah isya, atau qobliyah fajar? Maka di situ hukumnya diperbolehkan untuk digabung. Hukumnya boleh. Ya. Tapi afdalnya, kalau waktunya luas, waktunya lama, waktunya panjang, mungkin imamnya lama nih, belum masuk ke masjid. Nah, di situ usahakan sholatnya tersendiri. Sholat sunnah wudhu sendiri 2 rakaat dan sholat sunnah qobliyah zuhur 2 rakaat. Kecuali kalau waktunya mepet, waktunya mendekat qomat, gak apa-apa kita gabung. Itu hukumnya diperbolehkan. Ya, hukumnya diperbolehkan. Bukan boleh. Insya Allah kajian kita nanti pertemuan yang kedua kita akan langsung mulai kajian kita. Ya, ini hari cuma hanya pembukaan, memperkenalkan diri. Semoga insya Allah siang hari ini keberkahan yang Allah telah turunkan kepada buat kita semua. Insya Allah dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah kita, sholat duha kita, kajian kita, duduknya iktikaf di masjid ini semoga semua diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sejarah kita banyak utang piutang, insya Allah berkat hasil majelis ilmu saat ini pun Allah akan mudahkan, Allah akan lunaskan semua utang-utangnya. Mungkin di antara kita yang masih banyak kesibukan, anak-anak kita banyak cobaan, istri kita luar biasa, insya Allah dengan berkat kita mengaju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hadir di majelis ilmu, semua akan mendapatkan cucuran rahmat kebahagiaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wal qalbi la yakhsha wa amal la yufa wa du'a la yasma'. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.